Jadi tepung pagi itu 1 kali, tepung siang 2 kali, tepung malam 2 kali. Tepung pagi, tepung siang, tepung malam. Siapa yang sebut? Al ya. Oke, tandain ya. Tepung malam, tepung siang. Dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja menyakiti individu lain. Jadi bukan semata-mata kelalaian ataupun kesengajaan, karena bullying itu tindakannya disengaja. Bullying itu ada banyak ya. Yang pertama diskriminasi. Di situ bisa kalian baca. Misalnya pembuli itu membedakan seseorang dari ras ataupun dari suku ataupun dari agamanya ataupun dari identitas yang berbeda dari dirinya. Di sini kalian tidak ada yang berbeda itu ras atau suku. Jadi tidak pernah ada perbedaan. Yaitu meminta uang secara paksa atau namanya malas. Coba di sini yang sering memalak temannya. Ini bisa digaris bawahi oleh teman-temannya. Kalau misalnya kita sedang bercanda, mungkin kita merasa kita sedang niatnya bercanda, tetapi ketika teman kita yang kita bercandain sedang menerima, jadi itu bisa dikatakan sebagai bentuk bullying ya. Karena teman yang kita bercandain tidak menerima bercandaannya, kita lontarkan kepada. Selanjutnya itu manipulasi, menyuruh membelikan makanan. Banyak tuh yang tapi kalau temannya nggak apa-apa ya nggak masalah. Tapi kalau dia yang sampai menyuruh dan tidak berkenan ya ada 3 yang pembentuk. Itu yang pertama apa yang di situ pelaku, terus yang korban dan teman lain yang namanya bisa. Pelaku ada siswa yang bermasalah. Pelaku mengalami kekerasan di rumah oleh orang tua atau seseorang terdekat. Perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Pelaku ingin meningkatkan rasa percaya diri dengan cara menindas orang lain. Juga bisa berasal dari yang pernah jadi korban bullying sendiri. Karena ibu pernah juga observasi di sekolah, ada siswa juga dia pernah jadi korban dan dia sekarang jadi pembuli. Ditanya kenapa? Dia pernah mengalami rasa sakit itu. Tapi kan kamu merasakan dong yang karena pernah dibully itu sakit. Ya makanya itu saya ingin melampiaskan dia juga ke orang lain biar mereka merasakan. sendiri apa yang mendorongmu membuat demikian? Apakah tindakan tersebut diperlukan? Apakah kamu hanya ingin memanjakan egomu dengan menindas orang lain? Tanyakan pada dirimu apa yang kamu miliki, rasa marah yang belum tersalurkan. Berlatihlah untuk memecahkan permasalahanmu tanpa merugikan orang lain.
Temui orang yang kamu percaya atau berbeda kamu bila kamu memerlukan bantuan. Ini bisa jadi refleksi juga buat teman-teman. Itu banyak pertanyaan. Jadi dari bahasa teman-temannya itu tanyakan dirimu sendiri apa yang mendorongmu berbuat ini. Setiap pikiran pasti ada konsekuensi ya. Kalau jawaban A menurut itu Bully akan menganggap kalian gampang ditakuti. C. Bully akan kembali untuk memalak kalian lagi. B. Perasaan kalah akan meruntuhkan rasa percaya diri kalian. Nah, kalau menolak memberi kuat, boleh jawab dibacanya. Dia akan menganggap kalian tidak takut atau mempengaruhi mereka. Dia akan melakukan kalian. Dia akan membantu kalian dengan kata-kata menyakitkan. Dia akan melakukan kekerasan. Juga teman-teman tidak takut untuk memberitahukan kepada guru gitu. Misalnya mendapat masalah seperti ini. Tapi ada hal lainnya juga seperti ini tadi. Bully akan menganggap kalian tidak takut atau terpengaruh oleh mereka. Walaupun nanti disertai oleh ada ancaman ataupun dilontarkan kata-kata kasar yang mungkin ya, ada persentase 80% persentase kasus bully yang tidak dilaporkan ke guru. Kenapa sih banyak itu persennya? Karena rata-rata siswa takut ya, misalnya takut tidak dihandle oleh guru. Nah, kemudian karena ancaman-ancaman dari misalnya. Terus ada 82% juga persentase kasus bully yang dapat dicegah dengan bantuan bystander. Ada bystander yang menyemangati pelaku dengan tertawa atau bersorak. Kemudian ada juga bystander yang diam dan tidak melakukan apa-apa, jadi cuma hanya menonton saja. Terus ada yang ketiga, bystander yang membela korban langsung atau memberikan. Kira-kira kalian akan pilih yang mana? Nomor dua yang tiga. Di sini ada dua opsi. Karena kan ya, jika pembelinya udah tahu kita mengajukan ya, bisa juga kita jadi target selanjutnya. Mungkin hati-hati teman-teman kita misalnya mendapat situasi seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Dan buat kesimpulan materi hari ini. Terima kasih untuk hari ini, semoga materi yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Jadi perlu Doa selesai.